Hai, nama gue Ariston. Ariston Herwindo. Teman-teman gue sih manggil gue Iton. Gue calon ketua Ikagona. Gue tiap hari, hampir tiap pagi itu gue pasti nganterin anak-anak gue sekolah. Gue punya anak 3 by the way. Setelah itu gue mungkin nge-gym 1 sampai 1,5 jam lah. Setelah itu gue pergi ke kafe gue monokrom atau gue ngerosting. Gue ngerosting kopi gue sendiri sih. Jadi kopi yang gue roasting itu buat di kafe, tapi sekaligus buat gue minum juga. Dan memang kecintaan gue terhadap kopi itu lama-lama ya jadi bisnis ya. Awalnya sih karena memang passion aja, karena emang gue suka. Terus kalau misalnya untuk resto, ya balik lagi karena gue suka nyobain makanan. Akhirnya gue mencoba untuk create sendiri lah. Gue punya cafe monokrom, gue punya gelato Rivareno, itu franchise. Terus gue juga ada Balak 6, restoran Indonesia. Ya gue juga sebenarnya punya pabrik pupuk, tapi ya itu kan sudah berjalan lah kalau pabrik pupuk. Gak terlalu banyak gue mesti tungguin. Hobi gue ya, apa ya? Gue hampir gak punya hobi sih, kecuali gue hobinya memang gue ngopi sama makan. Ya itu yang bikin gue masuk ke dunia kuliner kayaknya ya, karena gue hobi makan. Memang yang paling sulit dalam bisnis kita nih, bisnis gue lah ya terutama ya, itu menghandle manusianya. Jadi manusia ini semua punya keunikan, semua punya jati diri masing-masing, semua punya keunggulan, dan menurut gue kebanyakan itu mereka punya kelebihan. Kalau kita cuma fokus terhadap kekurangannya, lu pasti capek sih. Kalau lu ngelihat dari sisi baiknya mereka, ya sebenarnya menyenangkan juga sih. Ada yang ikut sama gue tuh udah belasan tahun, yang ngelihat mereka berkembang juga gue happy. Gonzaga itu mungkin buat gue pribadi adalah 3 tahun dengan memori yang paling unik dan paling indah. Di situ gue ketemu teman-teman gue dengan segala macam tingkah lakunya, dan mereka bisa berbuat sesukanya tapi tetap lucu dalam koridor yang menurut gue masih dalam batas yang wajar. Kalau misalnya lu ngelihat Gonzaga, terutama mungkin kalau dari sisi gue ya, mereka saling membantu. Selalu ada aja yang bakal turun tangan, selalu ada aja yang bakal, entah dia ada di belakang lu, entah dia ada di samping lu, entah dia ada bareng-bareng lu, itu selalu ada. Sampai gue kuliah pun begitu, sampai gue ada di negeri orang pun begitu. Dan itu yang gue rasain, ikatan di Gonzaga ya luar biasanya itu sih. Kalau sebagai ketua Ikagona, mungkin gue bisa ngomong dari sisi rasa sentimental gue terhadap Ikagona ya. Jadi Ikagona sendiri buat gue sedikit banyak menyentuh banget deh waktu gue pertama kali berangkat ke Bandung. Jadi di Bandung itu kita sebagai mahasiswa baru dari Jakarta, kita nggak ada siapa-siapa. Yang datang duluan menjemput reach in itu senior yang sudah ada di sana, dan itu Ikagona. Jadi mereka yang ngerangkul duluan, mereka yang ngajak duluan, mereka juga yang memperkenalkan diri duluan. Kalau kalian butuh bantuan, pokoknya kontak aja. Jadi nggak perlu malu, nggak perlu sungkan. Nah itu benar-benar menyentuh gue. Mungkin sudah waktunya buat gue untuk memberikan lebih buat Ikagona. Sebenarnya gue nggak perlu merubah Ikagona terlalu banyak. Gue hanya perlu memperkenalkan Ikagona, rohnya Ikagona kepada mungkin alumni sekarang yang ada, yang lebih junior daripada gue. Karena mereka mungkin saat ini belum tahu Ikagona itu seperti apa sih. Ikagona yang sesungguhnya tuh bagaimana. Entah mereka itu takut buat masuk, buat ngeliat, atau bahkan mungkin ya nggak peduli aja.
Nah, ini yang buat gue sangat menyayangkan itu. Karena kalau misalnya kalian tahu betapa hangatnya Ikagona, ya harusnya nomor satu sudah pasti keterlibatan dari seluruh anggotanya sih, yaitu alumni-alumni Gonzaga. Itu nomor satu. Tapi yang tidak kalah pentingnya juga adalah kevalitan dan kekokohan, atau kita bisa bilang kesolidan dari wadah itu sendiri. Karena dengan wadah yang solid, kita bisa menampung lebih kokoh banyak orang. Tapi tanpa orang-orang di dalamnya pun, ya sekokoh atau sesolid apapun itu wadah, ya nggak ada artinya kalau tanpa isi. Nggak ada cara lain selain memberikan informasi sebanyak-banyaknya, supaya mereka minimal mendengar dulu. Mereka mendengar, mereka sedikit banyak menjadi paham. Setelah itu, ya kita harus mengajak. Dan itu nggak boleh berhenti sih. Karena tanpa ajakan, belum tentu juga orang mau masuk. Setelah itu ya, kita mesti membuka pintu lebar-lebar. Anak Gons itu punya kepribadian yang kuat. Jadi mereka punya keunikan sebagai individu, dan ini sebenarnya memang secara sadar tidak sadar ini ditanamkan selama 3 tahun oleh sekolah itu sendiri, oleh Gonzaga. Jadi dasar ajaran Ignatian ini kalian suka tidak suka, itu akan melekat sampai kapanpun. Itu yang bikin kalian unik. Gamblangnya adalah ini suatu perhimpunan kelompok alumni yang berlandaskan mereka pernah bersekolah di Gonzaga. Entah itu mereka bersekolah selama 3 tahun lalu lulus, mereka bersekolah selama 4 tahun lalu lulus, atau mereka hanya sempat bersekolah selama 1 tahun, menurut saya itu sudah menjadi alumni Gonzaga. Wadah ini fungsinya untuk menaungi itu, dari yang mampu sampai membantu untuk yang tidak mampu. Ajaran kita jelas, men for others. Dan untuk Gonzaga khususnya adalah men and women for others. Ikatan perkumpulan alumni apapun itu harus ada. Dalam hal ini adalah Ikagona. Di dalam ikatan ini kita bisa berbuat sesuatu untuk komunitas kita. Kita bisa membantu, kita bisa berkarya, kita bisa bersosial atau berbela rasa, kita bisa berbagi. Disinilah wadahnya. Ini susah juga nih. Menurut gua, periode sekarang atau yang akan datang ini adalah periode jembatan. Gue bukan yang terbaik dalam hal apapun, tapi gue terbaik dalam hal menjadi jembatan. Jadi jembatan itu fungsinya adalah menghubungkan siapapun atau apapun kepentingannya. Menurut gue mampu untuk menghubungkan itu. Suatu perkumpulan, suatu perhimpunan, ataupun yang kita ngomong sekarang adalah ikatan, tidak akan menjadi sesuatu kalau tidak ada regenerasi. Gue akan membukakan pintu untuk itu. Jadi gue akan membuat sesuatu untuk Ikagona supaya bisa diregenerasikan. Karena gue juga percaya generasi selanjutnya akan lebih hebat. Jadi bukan cuma kita. Yang pertama adalah roh dari Ikagonanya itu sendiri. Seperti waktu pertama kali Ikagona menyentuh gue akan mencoba menurunkan itu. Jadi supaya
generasi selanjutnya juga bisa tersentuh dengan efek yang sama seperti ke gue. Yang kedua, gue akan mencoba merapihkan supaya angkatan selanjutnya juga bisa menyempurnakan. Yang ketiga, Ikagona ini adalah legacy yang memang harus diturunkan. Jadi Ikagona bukan milik 1-2 orang atau 1-2 angkatan, tapi milik semuanya. Kalau gue tidak terpilih, yang pasti satu, gue akan menerima dengan lapang dada. Yang kedua, gue tetap akan support Ikagona. Seperti misalnya gue terpilih. Jadi intinya, ya memang ini untuk Ikagona yang lebih baik. Strategi gue buat menang, gue nggak ada strategi buat menang sebenarnya. Buat gue, kalau misalnya gue menang atau kalah, bukan itu yang terpenting. Tapi buat gue adalah pada saat gue menang, gue harus mulai langsung start dari awal. Gue harus mulai lari dari awal. Jadi buat gue gak ada masalah. Kalau misalnya yang menang bukan gue pun gue gak ada masalah. Karena gue juga yakin di pasangan yang satunya, dia pasti akan berbuat untuk Ikagona yang lebih baik. Tapi yang gue pikirin, gue bukan pikirin buat menang atau kalah sih. Gue mikirin gimana caranya buat ngembangin Ikagona. Jadi selama periode selanjutnya, pada saat misalnya memang itu diberikan ke gue mesti memanfaatkan semaksimal mungkin. Kita sebagai alumni Gonzaga, ya memang kita perlu wadah. Wadahnya ini mungkin tidak terasa penting buat orang-orang yang lebih berkecukupan. Tapi wadah ini akan jauh lebih penting pada saat orang-orang yang kesusahan, orang-orang yang kekurangan itu bisa terjangkau melalui wadah ini. Kalian kenal tidak kenal pasangan siapapun itu, paslon siapapun itu, kalian paham tidak paham terhadap Ikagona, yuk kita coba contribute. Kita coba bikin Ikagona ini lebih baik. Dengan cara apa? Minimal kalian mencoba memilih dulu mana pasangan yang paling cocok. Gak harus gua kok. Tapi dengan kalian melakukan partisipasi, kontribusi buat Ikagona itu besar. Dengan kontribusi kalian, dengan hanya memilih, itu berarti besar buat Ikagona.